Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus bergulir. Selasa siang, seratusan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII mendatangi kantor DPRD. Mereka menolak kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM, khususnya Pertalite dan solar. Masyarakat masih tergantung pada BBM bersubsidi tersebut. Kenaikan harga BBM telah berdampak luas, yakni pada naiknya harga kebutuhan pangan, ongkos angkut, dan dikhawatirkan juga ke biaya pendidikan sekolah. Aksi damai, kami komitmen, dan yang perlu menjadi catatan bahwa ini legitimasinya sangat kuat. Kemarin, sudah dimulai dari kemarin, kami kader PMI itu sudah turun, masuk ke ganggang, masuk ke rumah-rumah warga. Kami tidak melakukan provokasi, kami hanya ingin bertanya pendapat soal warga seperti apa, dan begitu luar biasa, Mas. Tentunya kita melihat berapa jumlah dari massa kita sesuaikan. Untuk hari ini kita menurunkan 1.300 personil, baik itu TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, yang tadi sudah kita cek kekuatannya bersama-sama. Unjuk rasa dijaga ketat polisi. Petugas memasang pagar kawat berduri di depan gedung DPRD. Hingga akhir orasi, unjuk rasa berlangsung tertib. Massa dari PMII mengancam akan rutin menggelar unjuk rasa serupa jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Masyarakat Bandar Lampung eksodus menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar, termasuk pengguna kendaraan mewah. Ini sejak pemerintah menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Penyaluran BBM bersubsidi diklaim belum efektif. Ini dikatakan oleh Ketua Bidang SPBU DPC Hiswana Migas Lampung, Doni Irawan pada Selasa siang. Situasi tersebut menyulitkan para pegawai SPBU. Meski telah menyarankan kendaraan mewah menggunakan BBM non-subsidi, namun pemilik kendaraan mewah tetap ngotot membeli Pertalite atau solar. Pegawai SPBU pun tak bisa berbuat banyak karena belum diberlakukannya aturan pelarangan kendaraan mewah menggunakan BBM bersubsidi. Di Lampung, pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina belum diberlakukan. Di SPBU dipasang pelang informasi jalur pengisian khusus BBM bersubsidi sebagai tanda untuk memilah konsumen. Aplikasi My Pertamina, jadi jelas gitu sepertinya. Jadi mobil kita bagus, KCC besar, mewah, ya begitu di-input nggak bisa ya wajar, kira-kira begitu. Nah, jadi seperti kita dari Hiswana Migas sebenarnya kita sangat setuju adanya aturan yang jelas. Karena kita nggak mau benturan-benturan di masyarakat tanpa aturan, kira-kira gitu. Pelarangan pemakaian BBM bersubsidi telah diberlakukan untuk kendaraan dinas Pemprov Lampung. Para ASN juga diimbau tidak menggunakan BBM bersubsidi meski untuk kendaraan pribadinya, termasuk gas LPG 3 kg. Kita kan pakai kendaraan dinas kita kan pakai Pertamax, nggak ada pakai Pertamax semua. Nah, yang pribadi kita himbau untuk menggunakan yang non subsidi, termasuk gas 3 kg, jangan digunakan oleh ASN. Nah, itu udah jelas. Supaya pakai tabung gede yang 15 kilo. Berdasarkan data Pertamina Lampung, penyaluran BBM jenis solar tertinggi mencapai 230.000 ton per hari dan Pertalite 220.000 ton per hari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para perajin panggangan atau oven, loyang, dan cetakan kue mulai merasakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu lantaran harga bahan baku seperti aluminium, kawat, hingga plastik ikut terimbas dan mengalami kenaikan juga. Keluhan itu disampaikan Rohmat, salah satu perajin barang-barang berbahan aluminium di Jalan Antasari, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Selasa siang. Menurut Rohmat, kini harga aluminium Rp97.000 dari sebelumnya Rp92.000 per gulungnya.
Sedangkan kawat kini menjadi Rp840.000 dari sebelumnya Rp830.000 untuk satu roll. Bahkan harga plastik juga ikut naik hingga Rp5.000 dari harga sebelumnya. Dari bahan juga kayak kawat, aluminium, plastik pun naik semua. Sebelumnya kalau aluminium itu berapa harganya? Kalau tadi kawat 830 satu roll, sekarang 840. Berarti naik berapa? Naik 10.000. Yang selain itu? Aluminium tadi 92.000, sekarang 97.000. Itu naik. Plastik pun naik per pakai 5.000. Kenaikan harga itu disebabkan bahan baku dikirim dari Pulau Jawa, sehingga biaya angkutnya naik. Mirisnya, saat harga naik, omset perajin malah menurun hingga 40%. Mereka berharap pemerintah berpihak pada rakyat kecil yang semakin terhimpit ekonomi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan sopir dan kondektur angkutan pedesaan di Gisting dan Talang Padang, Tanggamus menerima bantuan paket sembako. Bantuan disalurkan oleh polisi lalu lintas untuk membantu para sopir angkutan pedesaan yang terdampak kenaikan harga BBM. Para sopir mengatakan pendapatan mereka menurun drastis. Kini banyak warga yang menggunakan motor sendiri dibanding naik transportasi umum untuk bepergian karena diklaim lebih hemat. Ini karena ongkos angkutan pedesaan naik. Seluruh supir angkot Talang Padang Gisting khususnya dan umumnya sampai Kota Agung, kami telah diberikan oleh saudara-saudara kepolisian beras dan satu bingkisan. Kiranya dengan kenaikan harga BBM yang sudah menjadi program pemerintah ini dan memberikan bantuan kepada para pengemudi angkot dan sedikit meringankan beban para pengemudi angkot. Bantuan juga diterima puluhan sopir angkutan kota yang mangkal di depan Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah. Mereka mendapatkan 5 kg beras per orang dari Polres Lampung Tengah. Beras juga diberikan kepada warga miskin, ojek, dan tukang becak. Bantuan itu untuk meringankan beban sopir angkot yang terdampak kenaikan harga BBM. Kita bersama-sama berpartisipasi memberikan bantuan sosial kepada mereka-mereka yang terdampak atas naiknya BBM. Dan direspon sangat positif sama mereka. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan berkelanjutan terus. Ratusan paket sembako dan beras akan disalurkan kepada warga sekitar Polres dan anak-anak panti asuhan. Pembagian paket sembako dan beras itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67 Bayangkara Lalu Lintas. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus dan Lampung Tengah.